Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Syauki, dosen yang ditempatkan di program studi S1 Teknik Komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Melalui video ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran sebagai salah satu agenda untuk sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat mata kuliah yang saya ajarkan, yakni mata kuliah Embedded System. Mata kuliah ini adalah mata kuliah core di program studi S1 Teknik Komputer yang memiliki jumlah SKS sebesar 4 SKS. 3 SKS dilaksanakan di dalam kelas dan 1 SKS dilaksanakan di laboratorium. Saya akan menyampaikan mekanisme pembelajaran di dalam mata kuliah Embedded System ini melalui penjelasan dalam 3 aspek, yakni DIA yang kepanjangannya adalah Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Aspek delivery adalah aspek penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Interaction merupakan aspek berinteraksi dengan peserta didik, serta assessment, yakni aspek pengukuran dan evaluasi peserta didik terhadap pembelajaran yang telah diberikan. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah Embedded System berikut ini. Mata kuliah Embedded System merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Teknik Komputer Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini membahas mengenai penerapan konsep dan juga teknik dalam mendesain serta merealisasikan sebuah perangkat embedded system. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan praktikum dan juga proyek akhir mata kuliah, yang mana nantinya setiap peserta didik diwajibkan secara berkelompok dan tim untuk mendesain hingga membangun sebuah embedded system sesuai dengan profil lulusan dari program studi S1 Teknik Komputer Universitas Brawijaya yang kemudian dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Teknik Komputer Universitas Brawijaya dan kemudian dipetakan ke dalam mata kuliah, sehingga setiap mata kuliah khususnya embedded system memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu, di dalam mata kuliah Embedded System ini memiliki beberapa capaian pembelajaran, antara lain yakni beberapa pokok pembahasan mata kuliah ini antara lain pada aspek yang pertama, yakni delivery atau penyampaian proses pembelajaran. Saya menyampaikan pembelajaran mata kuliah saya secara sinkron, baik itu hybrid maupun asinkron atau melalui media pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik. Untuk pembelajaran yang bersifat sinkron, dikarenakan kondisi pandemi, maka pembelajaran dilaksanakan dalam 2 mode, yakni mode luring terbatas secara hybrid maupun secara daring secara sinkron menggunakan beberapa platform online, yakni seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan untuk pembelajaran yang bersifat asinkron, saya menggunakan media learning management system menggunakan berbasis Moodle, yang dimana saya menyampaikan pembelajaran saya menggunakan video yang telah terekam sebelumnya dan dapat diakses oleh mahasiswa. Di dalam mata kuliah ini terdapat beberapa mode pembelajaran, yakni yang pertama adalah ceramah atau dosen memberikan materi secara langsung kepada peserta didik, dan juga diskusi antara kelompok atau anggota di dalam kelompok yang nantinya adalah diwujudkan dalam proyek akhir. Terkait dengan proyek akhir, maka sejak awal pertemuan mahasiswa akan dibentuk dalam kelompok dan kemudian di tiap pertemuannya mahasiswa akan
memberikan output atau luaran tergantung dengan capaian pada pertemuan tersebut. Hingga kemudian menjelang pertemuan akhir, mahasiswa akan diminta untuk menyiapkan presentasi terkait dengan embedded system yang telah dibangun. Setelah itu, tim lain akan memberikan komentar terhadap embedded system dan juga presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Untuk aspek kedua, yakni interaction. Di dalam mata kuliah saya menggunakan interaksi baik itu secara langsung di dalam kelas maupun di dalam learning management system. Khusus di dalam LMS Moodle yang saya gunakan, terdapat beberapa komponen yang mendukung saya untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Misalnya assignment, dan juga yang paling baik adalah komponen forum, di mana di dalam forum tersebut keterlibatan interaksi tidak hanya dosen kepada mahasiswa, melainkan juga sesama mahasiswa. Aspek yang ketiga yakni assessment atau pengukuran dan evaluasi terhadap ketercapaian peserta didik terhadap materi yang diberikan. Assessment yang dilakukan secara umum adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa mode assessment, yakni tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok. Kemudian terdapat evaluasi berupa ujian tengah semester dan akhir semester, evaluasi praktikum, serta evaluasi proyek akhir. Berikut ini saya akan menyampaikan salah satu cuplikan dalam saya memberikan materi di dalam kelas secara online menggunakan Zoom. Selamat menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah Embedded System, dan saya akan langsung saja ke agenda yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi sesuai dengan agenda perkuliahan kita nampak di layar ya, kita kemarin sudah sampai dengan bab interfacing dengan environment. Dan sekarang kita akan masuk di bagian hardware pemroses informasi dan juga teknik untuk melakukan efisiensi daya pada embedded system. Nah, ini kita menyisakan beberapa pertemuan hingga nanti menuju ke UTS, dan nanti di bagian akhir jangan lupa ada presentasi project. Jadi nanti dipersiapkan saja kalau seandainya nanti ada perlu pembentukan tim ya, dan juga diskusinya, sehingga nanti sudah siap sebelum UAS. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan dulu tentang capaian pembelajaran untuk pertemuan ini. Jadi sesuai dengan di RPS bahwa ada bagian yaitu M5. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan desain komputasi daya rendah. Nah, oleh karena itu pada hari ini sebenarnya meskipun judulnya adalah membahas tentang hardware pemroses informasi, nah tetapi karena di sana kemudian banyak sekali teknik yang bisa digunakan begitu untuk melakukan efisiensi daya, maka kemudian desain komputasi daya rendah ini dipetakan ke sana. Oke, sedikit merefresh kembali tentang materi kita di minggu lalu ya, yaitu tentang interfacing dengan environment. Nah, sekarang kita akan masuk di materi kita hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan fokus membahas tentang hardware pemroses informasi dan teknik dasar efisiensi daya. Nah, kalau kita mengingat kembali di materi awal kita ya, di pertemuan pertama di mata kuliah ini adalah blok diagram secara umum yang membahas tentang sebuah embedded system. Nah, karena ini adalah sistem, maka jelas ada beberapa bagian yang dia memiliki fungsi yang digunakan untuk fungsi tertentu begitu. Nah, kita bicara dalam konteks embedded system, yang itu artinya ada sebuah perangkat yang dia memproses informasi. Sebentar, saya tampilkan untuk pointernya dulu. Baik, ini adalah gambar blok diagram dari embedded system secara umum. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang interfacing dengan environment, yaitu sensor ya, sensor ini, dan kemudian pasti ada lingkungan yang itu diukur oleh sensor. Nah, pertanyaannya adalah, begitu kita sudah mendapatkan nilai atau informasi dari sensor, misalnya contohnya sensor mendapatkan informasi bahwa lingkungan di tambak begitu ya, itu suhunya sekian derajat Celcius misalnya.
kelembapannya sekian, kemudian misalnya kecepatan anginnya sekian, misalnya begitu. Maka bagaimana nilai sensor ini itu diproses. Ya, itu adalah penekanan pertemuan ini adalah di bagian ini, yaitu information processing system. Nah, ketika data digital maupun hasil dari analog yang sudah dikonversi menjadi digital tadi sudah dikumpulkan begitu, maka bagaimana kemudian data-data ini diolah supaya sistem kita itu memiliki fungsional yang kita rencanakan sejak awal. Apakah sekedar data tadi ditampilkan saja begitu, ataukah kemudian data ini perlu dilakukan proses tingkat akhir, misalnya contohnya untuk melakukan pengenalan pola begitu ya. Maka kemudian ini menjadi subbagian yang penting dilakukan di sini. Nah, hasil dari ini kemudian menjadi opsional. Apakah data itu sekedar ditampilkan saja atau kemudian data ini digunakan untuk melakukan action tertentu. Nah, ada beberapa jenis hardware pemroses yang kita bisa pilih karena mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Opsi sebenarnya kalau kita bicara di ranah teknik komputer, ya, hardware yang digunakan untuk melakukan komputasi itu pilihannya banyak sebenarnya. Di sini saya akan berikan beberapa jenis opsi ya. Yang pertama adalah general purpose processor. Nah, dari namanya sebenarnya kita sudah bisa melihat ya. Ini adalah prosesor dengan fungsi yang umum. Ini secara fisik bendanya itu dibuat sangat umum sekali. Jadi kita bisa memberikan fungsi yang berbeda hanya dengan membedakan perintah atau instruksi kepada CPU ini. Jadi Anda ingin misalnya melakukan sesuatu, maka berikan instruksi itu. Anda ingin melakukan itu, berikan instruksi itu. Jadi instruksinya yang Anda sesuaikan. Sedangkan bendanya ini general, seperti itu. Jadi kita katakan benda ini sangat fleksibel sekali. Tetapi ada dampaknya ketika benda itu sangat dibuat general. Jadi kalau bendanya general otomatis kan ya tidak dioptimasi untuk kebutuhan efisiensi daya. Ya karena memang ini dibuat general. Jadi untuk apapun bisa. Tapi dampaknya apa? Ya karena apapun bisa, maka ya memang ada bagian tertentu itu yang memang ada, tetap ada dan tetap tersedia, tetapi tidak digunakan secara maksimal begitu. Sehingga kemudian ya secara efisiensi ya memang tidak efisien. Tapi kan yang kuncinya kan memang fleksibilitas, bukan masalah efisiensi. Yang kedua, application specific instruction set processor. Jadi ada sebuah jenis lain ya, yang mana dia lebih spesifik karena memang tujuannya untuk perangkat embedded, tidak untuk aplikasi secara umum, melainkan untuk fungsi-fungsi yang mana itu resource-nya terbatas karena dia ditanam ke sebuah objek. Nah, maka karena ini ditanam ke sebuah objek yang mana ya kita tahulah objek misalnya kita bayangkan itu akuarium atau benda tertentu yang dipakai oleh pengguna wearable gitu ya. Maka kemudian ya kita harus berpikir yang lebih efisien. Maka kemudian muncul di sana perangkat yang sebenarnya masih umum, bisa untuk kebutuhan umum, bisa untuk fungsi-fungsi umum, tetapi secara hardware dia sudah sedikit diefisienkan ya, dioptimalisasi untuk kebutuhan embedded. Maka kemudian di sana ada microcontroller dan juga digital signal processor. Ini prosesor tetapi fungsinya sangat spesifik untuk mengolah sinyal processing yang bentuknya stream. Kalau bentuknya stream maka kan biasanya diolah dalam bentuk vektor ya, ada operasi perkalian, penjumlahan, nah itu sifatnya itu stream of data seperti sinyal suara, sinyal video misalnya begitu. Maka kalau kalkulasinya itu spesifik maka jelas ini lebih baik begitu karena memang secara hardware susunan hardwarenya itu sudah dioptimalkan sedemikian rupa untuk memproses data-data dalam bentuk stream tadi begitu. Yang ketiga, reconfigurable logic. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau reconfigurable logic ini hardwarenya itu sebenarnya masih, kalau kita bayangkan kertas itu masih kosong gitu. Anda butuh seperti CPU atau tidak, butuh seperti ALU atau tidak, butuh seperti memori atau tidak. Anda bisa mendefinisikan sendiri. Kalau nggak butuh ya sudah Anda pakai gerbang-gerbang dasar saja. Yang itu Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan embedded systemnya. Oh, saya cuma perlu untuk melakukan operasi penjumlahan begitu ya. Anda pakai ilmu yang Anda dapatkan di sistem digital gitu, penjumlahan rangkaiannya seperti apa, adder itu seperti apa.
maka kemudian Anda bisa membangun sendiri. Nah, jadi Anda bisa custom membangun susunan hardware-nya. Nah, karena custom, maka jelas keunggulannya adalah Anda bisa efisienkan bagian yang tidak Anda perlukan, ya tidak usah dibangun, begitu. Supaya apa? Supaya tidak memakan ya daya. Begitu. Yang keempat, application specific integrated circuit, kurang I ya ini, integrated circuit. Jadi IC memang yang sudah didesain untuk kebutuhan tertentu. Ini mungkin sedikit mirip dengan ini, tetapi ini sudah spesifik untuk kebutuhan tertentu. Jadi chipnya memang sudah susunan gerbangnya ada, tetapi sudah permanen gitu ya. Singkatnya begitu. Sehingga kemudian IC ini Anda kalau misalnya tahu ada chip gitu yang kalau dipasang ke speaker dia bisa memainkan suara tertentu ya, suara burung gitu ya. Kalau dipasang dikasih tegangan dimainkan begitu, dia bisa langsung mengeluarkan suara tertentu yang itu sudah direkam sebelumnya. Maka chip itu di dalamnya ya mungkin nggak ada seperti ALU, seperti register gitu, mungkin tidak ada. Tetapi mungkin ada susunan gerbang yang di dalamnya atau bagian tertentu yang memang sudah dibuat untuk itu, difabrikasi untuk itu, dan sudah optimal ya. Bagian yang tidak optimal ya sudah dibuang oleh desainernya, sehingga ini sangat efisien sekali. Nah, ini jadi ada 4 jenis tipe atau jenis pengolah informasi yang bisa kita pilih gitu ya sebagai hardware pemroses. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan di bagian yang tadi sudah saya sampaikan? Baik, Mas Jason, silakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Saya masih belum terlalu jelas, belum dapat apa aja perbedaan dari ASIP atau ASIP dan juga reconfigurable logic, Pak. Baik, terima kasih Mas Jason. Jadi Mas Jason menanyakan apa bedanya reconfigurable logic ya dengan ASIP. Nah, jadi kalau ASIP tadi, kalau kita kembali di bagian depannya, ASIP itu kalau di sini dicontohkan microcontroller dan juga digital signal processor. Sebenarnya kalau secara praktik di lapangan, mungkin secara fungsional kita akan berpikir sama saja. Dua-duanya itu sama-sama di coding gitu ya. Dua-duanya sama-sama kita perlu membuat codingnya. Saya ingin membaca nilai dari akuarium begitu, kemudian ingin melakukan sesuatu aksi. Maka sebenarnya dua-duanya juga Anda perlu membangun codingnya. Tetapi bedanya adalah kalau di ASIP itu codingnya itu tidak di level hardware. Artinya hardware-nya sudah ada, ya bagian ALU sudah ada, bagian memori ada. Tetapi Anda lebih ke menjalankan atau membuat coding untuk instruksinya. Sehingga instruksi itu setelah kemudian nanti dikompilasi, ya, dikompil begitu, dikirim, dieksekusi oleh CPU-nya, ya CPU akan menjalankan instruksi itu. Tetapi secara hardware itu sebenarnya sudah fix. Yang tidak fix adalah coding Anda, yang itu bisa Anda ganti-ganti sesuai kebutuhan. Nah, kalau reconfigurable logic di sini justru hardware-nya itu tidak ada. Tidak ada. Jadi Anda benar-benar membangun hardware di sana. Tidak ada hardware-nya. Jadi tidak ada ALU dan lain-lain. Sehingga dengan tidak adanya hardware itu adalah sebuah poin tambahan ya, poin positif di mana Anda bisa lebih fleksibel memilih hardware yang tidak perlu ya tidak usah. Saya ingin langsung saja tidak perlu dalam bentuk struktur ALU begitu, tapi langsung dalam bentuk perkalian pembagian penjumlahan yang saya urutkan sedemikian rupa. Maka kemudian Anda bisa lebih efisien dalam menentukan susunan hardware-nya gitu ya. Jadi di level hardware. Begitu. Semoga tadi sudah menjawab ya, Mas Jason. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi dengan sistem demikian, sensor kemudian pengolah informasi, maka kalau kita bicara konteks embedded system yang sifatnya adalah mobile dan portable, jelas ini bagian energi ini tidak mungkin dia selamanya menempel di soket listrik ya. Perlu yang namanya energy storage atau energy conversion. Kalau storage itu ya ibaratnya seperti power bank atau baterai. Kalau kita membuat embedded system wearable ya, kita pakai misalnya di kepala, di sabuk begitu, jelas perlu baterai atau yang lain. Atau energy conversion. Misalnya diletakkan di tengah laut
kan ya nggak mungkin ada kabelnya gitu ya. Maka ya enggak sekedar baterai mungkin kurang ya, perlu juga untuk seperti solar cell, di mana dia juga akan mencharge ulang baterainya. Maka ini penting. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan terkait dengan daya tadi, maka kemudian beberapa jenis perangkat yang digunakan untuk memproses tadi ternyata fleksibilitas itu sangat berpengaruh dengan efisiensi. Jadi kalau dia sangat fleksibel, di sini dicontohkan general purpose processor itu sangat fleksibel, kita ganti apa tinggal ganti codingnya gitu ya. Tetapi ternyata dari segi efisiensi jelas dia tidak efisien. Ini saya kira secara natural sekali ya. Kalau dia ininya general gitu, maka jelas dia tidak efisien karena ada beberapa bagian itu yang tidak teroptimalkan secara fungsi akhirnya gitu. Ada bagian tertentu yang mungkin bagian hardware itu tidak berguna karena dari sisi desain akhir itu ternyata tidak terpakai begitu. Jadi kalau kita urutkan, ternyata paling fleksibel itu adalah general purpose processor. Kemudian dilanjutkan ASIC, di mana itu microcontroller DSP. Dilanjutkan FPGA, itu adalah reconfigurable logic. Dan terakhir itu ASIC, dia sangat tidak fleksibel ya, mungkin ya fleksibel tapi untuk fungsi tertentu begitu ya. Tapi dia sangat efisien karena memang dari segi desain bagian tertentu itu memang hanya yang dibutuhkan saja begitu. Nah, oleh karena itu, karena kita memerlukan efisiensi tersebut ya, apalagi khususnya bersistem yang sifatnya wearable gitu ya, atau mungkin yang portable, maka kemudian kita perlu membahas ini secara khusus ya, bahwa power is considered as the most important constraint in embedded system. Begitu. Maka kemudian kita perlu membicarakan tentang teknik dasar efisiensi daya pada hardware pemroses ya. Mungkin tidak secara umum seluruh bagian dari sistem begitu karena di sana ada sensor, ada mungkin monitor begitu ya. Tapi kita fokusnya di hardware pemrosesnya saja. Sebenarnya ada banyak teknik digunakan untuk efisiensi daya ini, tapi mungkin saya akan menyampaikan dua saja ya yang mungkin cukup populer. Yaitu yang pertama adalah Dynamic Voltage Scaling atau DVS. Dan bahkan mungkin ada beberapa yang pernah saya baca itu bukan DVS saja, tetapi DVFS, ya, Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Jadi penskalaan tegangan dan juga sekaligus frekuensi, gitu. Nah, ternyata hardware pemroses utama ya, kalau kita bayangkan tadi CPU, microcontroller ya, bagian pemroses utama itu kan jelas kalau sistem digital perlu semacam kecepatan memprosesnya, itu mungkin di representasikan dalam clock gitu ya. Nah, ternyata frekuensi yang semakin tinggi itu berhubungan dengan energy consumption yang juga tinggi. Jadi kalau frekuensinya cepat begitu, ternyata energy consumption-nya juga tinggi. Gitu. Nah, DVS itu dia menskala tegangan operasi dari prosesor tadi sekaligus juga dengan frekuensinya. Jadi tegangannya itu dinaik atau turunkan. Kapan dinaikkan dan kapan diturunkan itu ada kondisinya. Ternyata kalau dari segi matematis, energi itu proporsional terhadap F kuadrat atau frekuensi kuadrat. Jadi kondisi seperti apa kita bisa mengubah frekuensi tadi? Nah, ketika ada banyak task yang harus dikerjakan, dilakukan oleh sistem begitu ya, diproses oleh sistem. Nah, ketika tasnya itu banyak dan overload, maka frekuensinya adalah ya pakai frekuensi nominalnya, frekuensi yang dia mampu gitu ya, frekuensi maksimalnya. Tetapi ketika dia underload, maka frekuensi ini dicoba untuk diturunkan. Jadi yang normalnya berapa, ya tegangannya berapa, frekuensinya berapa, diturunkan ketika dia sedang tidak banyak pekerjaan. Gitu. Kalau ini analoginya itu orang ya, orang ketika pekerjaannya banyak ya mungkin makannya banyak gitu. Tetapi kemudian ketika pekerjaan sedikit, ya mungkin ininya diturunkan ya, ritmenya diturunkan begitu. Ini contoh perhitungan kalau misalnya dengan DVS maupun tanpa DVS. Di sini kalau F kuadrat ya, kemudian F per 2, maka energinya ternyata turunnya bisa sampai 1/4-nya. Sangat efisien sekali. Cuman memang dampaknya adalah kalau frekuensi diturunkan itu biasanya berdampak kepada pekerjaan yang akan selesainya lebih lama, sehingga kemudian kalau ini melebihi batasnya, maka ini jelas tidak bisa secara
blindly applied ya, tidak secara buta begitu diterapkan ke embedded system. Ini ada video sebenarnya ya, tapi mungkin tidak saya play. Silakan nanti bisa melihat di alamat ini. Ini dicontohkan ada video di Silicon Labs. Ini dia bisa mengubah modenya ya di tegangan, dia beroperasi di tegangan tinggi maupun di tegangan rendah. Baik, saya langsung masuk saja. Saya skip ya. Saya masuk ke teknik yang kedua. Dynamic Power Management. Nah, kalau yang ini itu sangat tergantung dengan hardware support. Jadi kalau hardware-nya, ada beberapa jenis hardware pemroses itu yang bisa kita ubah modenya. Ya. Apakah dia mode run, mode idle, atau mode sleep? Gitu. Kalau mode run, ini contohnya saja Strong Arm SA1100. Ya. Ketika mode run, dia memakan sekitar 400 mW dayanya. Ketika idle, ya anggap saja ketika sudah nggak ada pekerjaan atau pekerjaannya jauh menurun begitu, kita idlekan, maka dia bisa sampai turun sampai 50 mW. Nah, bahkan kalau sedang tidak ada activity, kita bisa shutdown menjadi mode sleep, bisa turun sampai 160 mikrowatt. Gitu. Kalau analoginya manusia bekerja ya mode run. Tapi kalau sedang nggak ada pekerjaan ya mungkin kita bisa istirahatkan. Benar-benar nggak bekerja bisa kita suruh untuk tidur ya. Energinya jauh lebih bisa di di preserve. Cuman memang dampaknya adalah ada waktu di mana dia berubah ya. Kan nggak mungkin ini sistemnya diselipkan ya, tiba-tiba dibangunkan ya. Jelas dia perlu adanya delay di sana, ada trade off berupa delay. Jadi akan sedikit terlambat. Sama seperti kalau misalnya jam tangan smartwatch ya, sedang tidak dilihat dia mati. Tapi ketika dilihat, nah dia akan menyala begitu. Tapi jelas ada delay-nya seperti itu. Baik, itu tadi ada 2 teknik ya. Mungkin ada beberapa teknik lain yang bisa dipakai untuk embedded system. Tapi sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait teknik tadi? Silakan, Mbak Yvette, Celia. Baik Pak, saya izin bertanya mengenai teknik penghematan daya ini. Kan ada yang dibahas kalinya ada 2 dan ada beberapa teknik lain. Itu untuk perbandingan positif negatifnya itu bagaimana Pak kira-kira? Kemudian juga untuk di proyek kita nanti itu cara milihnya yang tepat itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Yvette, pertanyaan yang baik ya. Jadi apalagi ini dikaitkan dengan proyek akhir nanti yang itu harapannya memang kita menerapkan apa yang didapat di perkuliahan begitu. Jadi dari 2 hal ini memang sangat tergantung dengan hardware support. Tetapi dalam hal hardware yang populer dipakai di kalangan mahasiswa yaitu Arduino begitu ya. Arduino di dalamnya ada Atmega 328. Di sana sebenarnya dia sudah provide untuk mode yang DPM ini. Kalau dia menyediakan ada 5 jenis atau 5 tipe sleep gitu ya. Ada beberapa jenis, saya lupa, ada sleep, ada power down dan seterusnya. Yang mana mereka memiliki karakteristik berbeda-beda ya. Ada beberapa fitur yang dimatikan dan jelas efisiensi penghematannya berbeda-beda. Nah, itu ada di datasheet. Mungkin nanti di LMS ya akan saya sampaikan juga untuk datasheetnya tadi sehingga Anda bisa melihat di sana ada perbandingannya sebaiknya pakai mode yang mana begitu. Tapi yang jelas saya sarankan karena Arduino memiliki fitur tersebut, Anda bisa mengoptimalkan fitur tersebut. Begitu. Semoga terjawab ya Mbak Yvette. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Nanti silakan cek untuk tugas dan lain-lain di bagian LMS dan kita akan lanjut di minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian cuplikan pemberian materi oleh saya di dalam mata kuliah Embedded System yang dilakukan secara online melalui Zoom. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.